Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merayakan suatu pesta sukacita besar, yaitu Hari Kenaikan Tuhan Yesus, dengan tema memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan. Karena itu, marilah kita masuki ibadah ini, kita memulai. Damai sejahtera bagi kamu yang datang dalam nama Tuhan kita. Damai sejahtera bagi kamu yang hadir dalam nama Tuhan kita. Hari ini kita berkumpul untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan yang bangkit dari antara orang mati. Ajarilah kami yang berkumpul di sini, kenapa begitu penting bagi kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya kita semua dipanggil untuk tetap merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus sebagai bagian dari iman percaya kita, sama seperti merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus dan hari kematiannya serta hari kebangkitannya. Bahkan sesuai dengan tulisan kitab suci, tidak ada seorang pun manusia yang naik ke sorga setelah mati dan dibangkitkan seperti Tuhan Yesus. Dari zaman dulu sampai di zaman akhir, hanya Tuhan Yesus sajalah satu-satunya yang naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Oh, betapa kayanya dan dalamnya pengetahuan itu bagi kita. Selanjutnya, bagaimanakah cara kita untuk menghayati pengetahuan itu di dalam hidup kita sehari-hari? Ingatlah, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga juga hendak menyediakan tempat bagi kita bersama-sama dengan Dia. Itulah sorga yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dan kemuliaan yang kekal. Tetapi sebelum Dia terangkat ke sorga, Dia mengutus kita juga untuk memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan. Firman-Nya itulah yang juga menjadi tema pada acara perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Supaya kita tidak hanya menatap ke langit, tetapi ikut melakukan firman Tuhan dan menyaksikan seluruh perbuatan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 636, Yesuslah Raja yang besar. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah Tuhan sendiri berkata, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup dan yang memerintah bersama dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Amin. Hukum Taurat pada perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus tertulis dalam Konfesi HKBP tahun 1996 pasal 5 tentang kebudayaan dan lingkungan hidup. Kita mempercayai dan menyaksikan, pertama, Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempatnya bekerja di dunia ini. Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua yang diciptakannya. Tempat manusia bekerja adalah daratan, laut, dan langit atau ruang angkasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan tanggung jawab penuh. Dia juga memberikan bahasa, alat-alat musik, kesenian, dan pengetahuan kepada manusia sebagai alat manusia dan juga aturan untuk memuji Allah dan sebagai sarana untuk memelihara dan memperindah persahabatan antara manusia agar melalui kebudayaan kerajaan Allah semakin besar. Tetapi kebudayaan yang bercampur kekafiran dan yang bertentangan dengan firman Allah harus ditolak. Kedua, karya Yesus Kristus adalah membebaskan manusia, segala ciptaan, dan juga dunia ini. Dengan ini kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah, supaya manusia itu dapat bekerja, sehat, dan sejahtera. Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan, seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau hutan belantara. Kita menentang setiap usaha yang mencemari air dan udara, juga air limbah yang mengandung racun dari pabrik-pabrik, karena tidak memperdulikan saluran air limbah dan pencemaran udara, hingga merusak air minum dan pernapasan manusia. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dengan
marilah kita berdoa untuk mengaku segala dosa kita di hadapan Allah. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus penebus kami. Kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perkataan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah janji Allah tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Menuju surga yang
firman Tuhan yang menjadi nats epistel pada hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam surat kepada orang Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Marilah kita baca secara responsoria. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus harus selalu kita peringati agar kita tetap percaya tentang hari esok yang disediakan Allah bagi kita. Namun kita selalu bimbang dan bertanya, kenapa harus terjadi kesusahan di dalam hidup kita? Kenapa harus terjadi wabah COVID-19 sampai begitu lamanya? Bukan hanya bimbang karena wabah COVID-19 itu saja. Kita juga masih terus mengalami kesusahan dalam pekerjaan, dalam studi, dan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Berat sekali menanggung pergumulan yang begitu banyaknya. Bagaimana cara kita supaya bisa tetap kuat beriman dan berpengharapan tentang hari esok yang disediakan Allah bagi kita? Percayalah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia pasti memberi kekuatan kepada kita di dalam segala pergumulan kita untuk tetap memberitakan Injil kepada semua ciptaannya. Dan kita akan menerima masa depan yang jauh lebih baik menurut kuasa dan kasih-Nya. Asalkan kita tetap setia kepadanya dan berpegang teguh pada iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman kita di seluruh dunia mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pengumuman pada hari pesta kenaikan Tuhan Yesus hari ini, Kamis tanggal 21 Mei 2020 adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Karena itu setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan untuk pengembangan masyarakat. Demikianlah pengumuman atau pemberitahuan untuk kita perhatikan bersama. Tuhan memberkati. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memberkatimu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus bagi kita sekalian. Dan pesta ini semakin memperkuat dan meneguhkan iman percaya kita, di mana Tuhan Yesus telah menyediakan tempat bagi orang percaya. Saudara, marilah kita sambut firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 15 sampai 20. Saya baca buat kita sekalian. Dengarkanlah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk kesekian kalinya dalam hidup kita
kita bertemu dengan hari yang besar ini, yaitu peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus. Ini artinya ada satu gelombang yang luar biasa. Kalau kita runtut, pertama dia datang, orang sudah menolaknya. Ada banyak penolakan. Bagaimana sosok Maria dan Yosef mengetuk-ngetuk rumah agar boleh tempat mereka bermalam, tapi tidak ada. Sampai harus lahir di kandang domba. Kemudian setelah itu dia dibaptis dan melakukan pelayanannya sampai mati tersalib. Di antara ini, dia mempersiapkan umat manusia untuk mulai mengenal, untuk mulai merasakan bahwa dengan bertahan dalam keberdosaan, dengan pola hidup yang tidak ada perubahan, hanya akan membawa pada kehancuran. Lalu setelah itu dia harus selesaikan dengan memberikan penebusan, pengampunan, sehingga semua orang percaya menjadi pewaris kerajaan surga, dan itu telah diselesaikan lewat kayu salib. Nah, sekarang waktunya bagi orang percaya untuk mengaplikasikan iman percayanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu sebagai orang biasa dan dalam pergaulan kehidupan kita, kita sering mendengar kata yang mengatakan, kalau ada pertemuan pasti ada perpisahan. Benar, secara fisik dan secara kedagingan, Yesus akan meninggalkan murid-muridnya dan dia kembali kepada Bapa. Setelah dia mempersiapkan mereka, dan setelah orang percaya dipersiapkan juga, dia ke sana dan kembali ke tempatnya, menyediakan tempat bagi kita untuk bersama dengan dia di Firdaus. Sebelum waktu itu tiba, apakah amanat yang harus dia berikan? Orang percaya tidak boleh bertenang-tenang saja begitu, tidak boleh santai-santai saja. Orang percaya diberikan tugas pertama adalah untuk menjadi pemberita Injil, memberitakan kabar sukacita. Dan oleh sebab itu Rasul bersama dengan orang percaya harus menyampaikan kabar sukacita ini. Apa itu? Yaitu kuasa maut sudah dikalahkan, yaitu umat manusia sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Karena dengan lewat pemberitaan ini, maka segala makhluk yang ada di tengah-tengah dunia ini akan beroleh sukacita juga, akan beroleh damai sejahtera juga, akan beroleh ketentraman dan kesentosaan. Sebab orang beriman tidak akan menghancurkan lingkungan hidup. Orang percaya tidak akan mengeksploitasi lingkungan dengan semena-mena. Itu yang pertama. Yang harus kita ingat dari tugas yang Tuhan Yesus berikan, yaitu jadilah pemberita Injil. Katanya kepada semua makhluk. Tapi kita harus beritakan itu kepada manusia. Dengan memberitakannya kepada manusia, maka semua makhluk akan beroleh sukacita. Tugas yang kedua adalah untuk membaptis. Artinya pesan ini harus sampai, tentu orang percaya, orang yang mau ikut dan percaya kepada Yesus, dia harus total berubah. Dan dia harus mau dibaptis. Dan menerima Yesus itu tidak boleh tanggung-tanggung. Sebagaimana ketika Rasul Paulus, sebelum dia berubah menjadi Rasul Paulus, waktu itu dia menjadi Saulus, dia seorang petinggi di Farisi, dia seorang yang diberikan wewenang khusus untuk boleh mengejar dan membinasakan orang percaya. Tapi suatu ketika perjalanannya dia disapa oleh Yesus, ada sapaan ilahi yang mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Panggilan ilahi, seruan ilahi yang lembut dan sekaligus yang menghentak hati dan pikirannya.
Dia berkata, apa yang saya boleh perbuat bagimu? Harus ada perubahan. Rasul Saulus berubah total. Dan berubah itu dia tidak hanya menyediakan dirinya untuk dibaptis, tapi dia sekaligus adalah orang yang mau menyampaikan kabar sukacita itu, meski ada banyak hal tentu yang menghalangi dia. Itu yang harus kita lihat. Saudara-saudara, sebagai orang yang beriman yang selalu mengatakan bahwa aku percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekaranglah waktunya kita untuk merenung. Apakah progres iman kita itu ada dalam keseharian kita? Lewat kenaikan ini, kita diajar untuk melihat bagaimana penerimaan kita kepada Tuhan Yesus itu juga boleh merubah pola hidup kita, merubah tata kita bersekutu dengan Tuhan, merubah cara kita bersahabat, merubah cara kita untuk menjadi warga masyarakat yang baik. Sebab kita adalah dui kewarganegaraan, warga negara duniawi dan warga negara surgawi. Dan ketika kita sebagai warga surgawi yang hidup di dunia, maka yang diharapkan adalah saudara boleh menjadi saluran berkat. Jadi jangan tanggung. Kalau mau berubah, kalau mau jadi orang percaya, nggak boleh setengah percaya. Sebagaimana pengakuan iman kita, aku percaya. Itu hal yang kedua yang kita lihat. Dan selanjutnya yang terakhir, saudara, bahwa saudara sebagai orang percaya tidak boleh menjadi pengusir setan, ghostbuster. Ya, kita tak boleh. Tuhan Yesus memberikan wewenang kepada orang percaya, pergilah, beritakan kabar sukacita ini. Dan tentu kalau kita baca di ayat 18 sampai seterusnya 17-18, kita akan bisa melihat tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Saudara, itu adalah lambang daripada kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang dialami oleh orang-orang percaya untuk menyatakan imannya, untuk memberitakan kabar sukacita. Tidak ada upacara keagamaan di tengah-tengah kekristenan memegang ular, apalagi meminum bisa, apalagi meminum racun. Tidak ada itu. Tapi saudara, ketika engkau mau menyatakan imanmu dan ketika engkau mau melayani Tuhanmu, memang kamu akan berhadapan dengan banyak hal yang bisa saja menteror mentalmu, yang bisa saja menyusahkanmu, atau mungkin engkau sendiri ya berhitung-hitung, kalau saya pergi pelayanan kesekian, saya akan berikan persembahan, saya akan habiskan waktu dan lain sebagainya. Itu adalah bahagian dari bisikan setan. Tapi ketika engkau berhadapan dengan itu dan memiliki niat yang tulus untuk melakukan pelayanan, yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan engkau. Dan engkau akan mengusir setan itu dalam pengertian engkau tidak bisa dihambat oleh apapun untuk memuliakan Tuhan. Dan kalau kita berefleksi dalam konteks kita sekarang, ya mungkin saja iblis sedang menguji iman percaya orang Kristen. Kita boleh ingat bagaimana percakapan iblis dengan Allah untuk menguji Ayub. Silakan uji, tapi nyawanya nggak boleh kamu ambil. Apapun dilakukan, sampai Ayub tidak berdaya. Semua yang dia miliki, harta, kekayaan, buah hati, buah cinta, diambil semua. Tapi imannya tidak goyah. Saudara, sekarang kita sedang menghadapi hal-hal yang seperti ini. Mungkin iblis mencoba membungkam mulut orang percaya. Mungkin iblis sedang mencoba gereja untuk menghentikan pelayanannya. Tapi saudara, ini tidak boleh terjadi. Dan kita harus jawab dengan keteguhan hati dan ketulusan iman kita. Bahwa sehebat apapun kuasa kegelapan,
Tidak akan pernah menghentikan orang percaya untuk menyatakan imannya. Itu makanya kita adakan ibadah ini. Itu makanya saudara dan saya sekalian, kita harus tetap dalam pertolongan Tuhan dan yakin Tuhan Yesus menyertai kita. Maka ayat ini jangan diambil secara harfiah. Oh, katanya kami akan bisa mengusir setan. Oh, katanya kami akan memegang ular. Oh, katanya kami bisa minum racun tanpa harus mati. Tidak. Itu simbol-simbol dunia ini yang mencoba menghalangi oleh orang-orang percaya untuk memuliakan Tuhan. Tapi kalau kita mengambil itu secara harfiah, itu artinya kita mencobai Tuhan. Saudara, jangan cobai Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan tugas kepada manusia untuk menjadi pengusir setan. Tuhan tidak pernah memberikan tugas kepada manusia untuk ahli minum racun, kebal bisada. Tapi Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau. Dan tugasmu sekarang adalah menyampaikan kabar sukacita ini. Sekarang aku sedang mau pergi mempersiapkan tempat. Nah, tugas kita adalah menyampaikan kabar sukacita ini. Dan sekaligus kita diingatkan, kita akan berhadapan dengan kuasa kegelapan, dengan maut sekalipun. Tapi apapun itu, dengan penyertaan Tuhan, kita akan melaluinya. Dan termasuk dengan wabah ini, dengan penyertaan Tuhan, saudara dan saya, bersama dengan umat percaya seluruh dunia, akan melampauinya. Dan pada akhirnya kita akan bersuka cita, asal kita tetap teguh dalam iman percaya kita. Kenaikan Yesus ke sorga, itu artinya sesuai dengan nama pesta ini, itu harus menaikkan iman percaya kita. Itu harus meneguhkan iman percaya kita dan kesetiaan kita akan pengakuan iman percaya kita. Jangan ada yang ragu, jangan ada yang gelisah, dan jangan ada yang takut. Tuhan mengasihimu, Tuhan menyertaimu. Karena secara fisik kita tidak bertemu dengan dia, tapi dia mengatakan di dalam Matius pasal 28 itu, dia mengatakan, ingatlah, aku akan menyertai engkau sampai ujung dunia ini. Jadi kemanapun orang percaya, dalam beraktivitas, dalam melakukan pelayanannya, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia ada bersama denganmu, kawan. Dia ada bersama denganmu, saudara-saudaraku. Tugas kita menghayati penyertaannya. Dan ketika itu kita sudah rasakan, di sanalah kita diteguhkan, di sanalah kita dikuatkan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari bersama dengan orang-orang percaya seluruh dunia, kita boleh mengatakan bahwa dengan pertolongan-Mu Tuhan, kami akan bersama dengan-Mu di Firdaus. Tapi selama seberapa lama lagi Engkau mengizinkan kami di tengah-tengah dunia ini, dengan pertolongan-Mu, kami akan lewati segala kesulitan apapun itu, tanpa harus menggadaikan iman percaya kami, tanpa harus kami menduakan Engkau. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Selamat tetap teguh dalam iman percayamu. Percayalah, Dia tidak meninggalkan engkau. Yakinlah, Dia ada bersama denganmu. Mari, naikkan syukur, naikkan hormat kepada Dia, dan tetap teguh dalam iman percaya. Amin. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami kasihi, kami bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu. Engkau sudah mengatakan kepada kami bahwa kami harus memberitakan Injil.
Karena dengan bertambahnya orang percaya, maka akan bertambah pula orang yang peduli kepada lingkungan. Bertambah pula kepada orang yang peduli terhadap makhluk-makhluk orang lain. Bertambahnya orang percaya, maka bumi juga dipenuhi sukacita. Terima kasih ya Bapa. Dengan demikian kami boleh yakin dan percaya bahwa kami Engkau suruh untuk melakukan pekabaran ini demi kemuliaan nama-Mu. Tidak satu perintah pun bagi kami untuk menjadi pengusir setan. Tidak satu perintah pun bagi kami untuk dengan sengaja meminum racun, meletakkan tangan kepada ular-ular memberisa atau yang berbahaya. Tetapi manakala ada tantangan, hambatan, ancaman terhadap umat-Mu, terhadap anak-anak-Mu, Engkau teguhkan iman kami, Engkau sertai kami. Dan tentu dengan penyertaan-Mu, kami akan lewati itu semua dan melahirkan sukacita yang penuh. Bapa terima kasih buat janji keselamatan. Bapa terima kasih buat keindahan firman yang meneguhkan iman percaya kami pada saat ini. Oh Bapa, kasihani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampun akan dosa kami, jadilah kehendak-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita puji Tuhan dan sembari kita mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur padamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
ya Tuhan Yesus yang telah naik ke sorga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalanmu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersamamu di sisimu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, syiasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru, para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskan kami dari segala dosa yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyertai engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Saudara yang dikasihi, majelis dan segenap pelayan menyampaikan kepada kita selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Terimalah salam kami. Horas. Shalom.